Banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa doa tidak bisa menolak takdir. Jika takdirnya miskin, ya tetap miskin. Tidak ada fungsinya doa. Jika doa itu mustajab, maka tidak ada orang miskin, tidak ada orang sakit, tidak ada orang sengsara dan menderita. Inilah yang harus kita jawab. Benarkah doa tidak bisa menolak takdir? Karena di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW sudah banyak sekali menjelaskan tentang takdir dan doa. Nah, agar kaum muslimin wal muslimat tidak bingung, langsung saja akan kita jelaskan. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, umat Islam pengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluknya, dan Allah juga telah menetapkan doa sebagai salah satu takdir darinya. Jadi Allah sudah menetapkan banyak takdir kepada hamba-hambanya, dan Allah juga telah menetapkan doa sebagai salah satu takdir darinya. Sehingga apabila manusia ditakdirkan miskin, kemudian dia ditakdirkan mendapatkan ijazah doa agar kaya misalnya, lalu dia ditakdirkan mampu mengamalkan doa tersebut, maka dia sebenarnya sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya. Mengapa? Karena miskin adalah takdir yang pertama. Kemudian doa adalah takdir yang kedua yang dijamin pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian kaya adalah takdir yang ketiga. Dan semuanya itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Inilah yang harus dijelaskan, dipahami, bahwa doa itu adalah takdir. Miskin takdir, doa takdir. Nah, orang yang mendapatkan suatu ijazah doa, apakah itu bukan takdir? Itu takdir. Jadi ini sebenarnya awalnya dia ditakdirkan oleh Allah hidupnya miskin. Kemudian tiba-tiba dia ditakdirkan oleh Allah mendapati suatu ijazah doa. Itu takdir. Jadi orang yang mendapati ijazah doa itu takdir dari Allah. Kemudian dia bisa menghafalkan doa tersebut, itu takdir. Tidak semua orang yang hidupnya miskin kemudian mendapati ijazah doa, itu tidak semua orang. Dan orang yang miskin kemudian mendapatkan ijazah doa itu ditakdirkan baik oleh Allah. Dan setiap orang yang sudah mendapatkan ijazah doa belum tentu ditakdirkan bisa hafal. Nah, ada orang-orang yang ditakdirkan bisa hafal, itu alhamdulillah. Sudah diijazahkan mendapatkan ijazah doa, dan alhamdulillah dia ditakdirkan bisa dan mampu menghafalkan doa. Kemudian banyak orang yang sudah hafal doa tetapi tidak mampu mengamalkannya. Nah, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ijazah doa, kemudian ditakdirkan oleh Allah lagi mampu untuk menghafal doanya, kemudian ditakdirkan oleh Allah lagi mampu untuk mengamalkannya, maka itu sebenarnya dia sudah dijamin oleh Allah hidupnya akan berubah. Ini semuanya adalah rangkaian takdir dari Allah Azza wa Jalla, karena memang berdasarkan Al-Quran dan hadisnya Nabi. Nah, banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim tentang takdirnya Allah, tentang mustajabnya doa. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, kata Allah, ujibu menjawab oleh saya, mengijabah oleh saya, kata Allah, da'watad da'i, pada doanya orang yang berdoa. Jadi Allah sudah menjamin, mentakdirkan bahwa Allah pasti menjawab doanya orang yang berdoa. Idza ta'ani. Idza ta'ani ini syaratnya. Idza ta'ani, apabila berdoa oleh da'i itu kepadaku, kata Allah. Kan banyak orang yang sudah ditakdirkan mengetahui doa, tetapi ternyata
dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Maka harus bersyukur orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ijazah doa, ditakdirkan lagi mampu menghafalkannya, ditakdirkan lagi mampu mengamalkannya. Itu pasti sudah dijamin oleh Allah. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa idza ta'ani, apabila berdoa kepadaku, kata Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, lihat di dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah oleh kalian, kata Allah ini kepadaku, astajib, maka mengijabah oleh aku, kata Allah, lakum, bagi kalian. Ada dua ayat ini sudah jelas sekali bahwa doa itu adalah salah satu bentuk takdir dari Allah. Jangan dikira bahwa doa itu keluar dari takdirnya Allah. Inilah yang salah pemahaman. Jadi ingat ya, bahwa doa itu adalah takdirnya Allah. Kita bisa berusaha, itu takdirnya Allah. Jadi manusia itu tidak terlepas dari takdirnya Allah. Maka Sayyidina Umar mengatakan tatkala beliaunya hijrah pindah dari wabah penyakit, atau beliau menghindari wabah penyakit, beliau mengatakan, saya menghindari takdir Allah untuk menuju kepada takdir Allah. Paham ya? Menghindari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang berikutnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarutul qadha illa du'a. La yarutul qadha, tidak ada yang menolak qadha, ketetapan Allah, illa du'a, kecuali doa. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah meriwayatkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2139 an Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal balaa la yanzilu fayatalaqahu du'a fayatarijani ila yaumil qiyamah. Jadi manusia itu enggak usah takut daripada takdir. Mengapa? Karena doa itu bermanfaat kepada apa yang telah turun dan kepada apa saja yang belum turun. Dan sesungguhnya bala itu akan turun kemudian disambut oleh doa. Bala, bencana, musibah itu akan bertempur dengan doa sampai hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itulah kita harus yakin bahwa tatkala kita kenal doa itu takdir Allah. Kemudian tatkala kita mampu menghafal doa itu juga takdir Allah. Kemudian kita mampu untuk mengamalkan doa tersebut adalah takdir Allah. Oleh sebab itulah berbahagialah orang-orang yang ditakdirkan mengenal doa, kemudian hafal dan mampu untuk mengamalkannya. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.